Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Dwi Rahmadani dengan NIM akhir 38 dari kelas PBSI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis wacana kritis pada iklan rokok Jarum 76. Yang saya akan bahas mengenai satu abstrak, dua pendahuluan, tiga metode penelitian, empat pembahasan, dan kelima simpulan. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini akan membahas mengenai analisis wacana kritis pada iklan rokok Jarum 76. Analisis adalah proses sistematis untuk memeriksa, memerinci, dan memahami sesuatu secara rinci. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara-cara di mana teks atau wacana tersebut mencerminkan atau mempengaruhi kepentingan sosial, politik, dan ideologis tertentu. Iklan rokok Jarum 76 memiliki kata-kata yang khas dalam penyajiannya, sehingga menimbulkan kesan humor, namun di sisi lain ada sesuatu makna yang sebenarnya tersirat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk satu, memaparkan pemaknaan iklan rokok Jarum 76 dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Yang kedua, memaparkan makna sosial dari pemaknaan penggunaan kata-kata dalam iklan rokok Jarum 76 di masyarakat umum. Kajian ini merupakan pendekatan wacana kritis dengan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Kajian ini juga terbatas hanya pada produk rokok Jarum 76 yang terdapat dalam iklan. Penggunaan teori kritis sebagai alat pengkajian dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya persoalan tentang penggunaan kata-kata dalam rokok Jarum 76. Yang kedua, pendahuluan. Iklan merupakan suatu cara persuasif untuk memberikan informasi mengenai suatu produk atau acara tertentu yang disiarkan melalui media cetak maupun media massa. Banyak hal-hal yang disebarkan informasi lewat sebuah iklan. Seiring dengan perkembangan iptek, maka banyak pula variasi-variasi yang ditimbulkan untuk memperbaiki serta menambah kesan menarik serta persuasif pada sebuah iklan, mulai dari perbaikan desain, jargon, serta hal-hal lain yang menambah kesan bahwa iklan tersebut adalah iklan yang berkualitas. Analisis wacana kritis adalah suatu pendekatan studi tentang teks dan ujaran yang muncul dari linguistik kritis, semiotika kritis, dan secara umum dari sosiopolitik, dan merupakan cara berbeda untuk menginvestigasi bahasa, wacana, dan komunikasi. Analisis wacana kritis bertujuan untuk mengeksplorasi secara sistematis hubungan antara kualitas dan determinasi di antara praktek-praktek diskursif, kejadian-kejadian, dan teks. Kedua, struktur sosial yang lebih luas dan struktur budaya, relasi, dan proses. Ketiga, untuk menginvestigasi bagaimana praktek-praktek, kejadian, dan teks berkembang di luar secara ideologis dibentuk oleh relasi kekuatan dan bertahan dari kekuasaan. Yang keempat, untuk mengeksplorasi bagaimana opositas hubungan antara wacana dan masyarakat sendiri adalah sebuah faktor pengamanan kekuasaan hegemoni. Iklan rokok Jarum 76 memiliki kata-kata yang khas dalam penyajiannya sehingga menimbulkan kesan humor, namun di sisi lain ada sesuatu makna yang sebenarnya tersirat di dalamnya. Kata-kata yang dipakai pun selalu lekat dengan telinga manusia dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Iklan produk Jarum bahkan bisa dikatakan memiliki jargon "Wani Piro, ku beri satu permintaan", dengan Om Jinnya yang memiliki khayal khas tidak dimiliki oleh iklan rokok lain. Iklan rokok Jarum menggunakan kata-kata yang sangat menyesuaikan dengan kondisi, bahkan terdapat kritikan sosial di dalam kata-kata tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti mengenai makna-makna serta kritik sosial yang terdapat dalam iklan rokok Jarum 76 dengan menggunakan analisis wacana kritis. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan wacana kritis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat
berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Langkah-langkah dalam penelitian ini antara lain, satu, melakukan studi pustaka, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan, berkaitan dengan iklan rokok Jarum 76. Yang kedua, setelah data terkumpul, penulis mencatat data yang sekiranya diperlukan atau dianggap penting sebagai sumber informasi. Ketiga, menelaah data, termasuk di dalamnya mereduksi data yang tidak diperlukan, setelah itu data disusun dan dianalisis. Yang keempat, membuat simpulan terhadap penelitian tersebut. Yang ketiga, pembahasan. Pemaknaan iklan Jarum 76 dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Pada iklan rokok Jarum 76 mempunyai tujuan dan konsep sendiri dari perspektif slogan sebagai motivasinya, bahwa seperti yang terdapat dalam iklannya yang terbaru tahun 2019 ini yang berjudul Caleg Cerdas. Di sana digambarkan seorang caleg yang sedang dikerumuni banyak massa untuk diwawancarai, kemudian ia masuk ke dalam ruangan, ditemuinya seorang jin dengan pakaian khas Jawa dan menawarkan satu permintaan kepadanya. Seorang caleg tadi meminta kepada jin tersebut untuk membantunya menjadi caleg yang cerdas. Setelah diterawang oleh jin, ternyata otak dari caleg tersebut kosong, yang dilambangkan dengan warna hitam serta bunyi seperti jangkrik, krik, krik, krik. Yang kedua, makna sosial dari pemaknaan penggunaan kata-kata dalam iklan rokok Jarum 76 di masyarakat umum. Iklan pada rokok Jarum 76 menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan dengan diselipi unsur bahasa daerah, yaitu seperti mulut opo, knalpot bocor sih, teng 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 teng, dan menutup mulut pemuda tersebut dengan lakban. Mampet knalpote mampet. Kata-kata yang dipakai pun selalu lekat dengan telinga masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Iklan rokok Jarum bahkan bisa dikatakan memiliki jargon wani piro, ku beri satu permintaan, dengan gaya Om Jinnya yang memiliki gaya khas yang tidak dimiliki oleh rokok iklan lain. Iklan rokok Jarum menggunakan kata-kata yang menyesuaikan dengan kondisi, bahkan banyak yang terdapat kritikan sosial di dalam kata-kata. Kelima, simpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan rokok Jarum 76 memiliki kata-kata yang khas dalam penyajiannya, sehingga menimbulkan kesan humor, namun di sisi lain ada sesuatu makna yang sebenarnya tersirat di dalamnya. Dalam iklan rokok Jarum 76 memiliki konsep iklan yang sangat menarik di media televisi, dari segi visualisasinya dan tentunya segi produk yang sangat unggul dalam kategori rokok. Dari seluruh iklan yang digunakan sebagai sumber data, hampir seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokoknya, setidaknya yang muncul pada tulisan. Hal ini dapat dipahami posisi bahasa daerah sebagai pendukung dan pemerkaya bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.